Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami hadirkan sejumlah informasi terlebih dahulu ini mengenai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yang juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan pertemuan Jokowi Mega masih mungkin terjadi. Bahlil juga merespon pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang terkesan resisten dengan pertemuan Jokowi dan Mega yang akan terlaksana. Bahlil menyatakan pikiran Jokowi dan pikiran Mega tidak bisa disamakan dengan pikiran Hasto Kristianto. Pak Presiden Jokowi, Ibu Mega ini kan tokoh bangsa, ya kita lihat aja pasti mereka punya hati yang baik untuk negara, ya. Tidak perlu kita merasa gerasa gerusu, pastilah dua tokoh ini kan dan mereka kan bersahabat, ya pasti mempunyai jiwa kenegarawan yang baik. Kita lihat aja. Tapi kemarin Mas Hasto terkesan resisten Pak dengan wacana pertemuan Pak Presiden dengan itu urusan pikiran Ibu Mega sama pikiran Pak Presiden nggak bisa disamakan dengan pikiran Pak Hasto. Ya, Ibu Mega itu presiden tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden. Masa mau disamain dengan pemikiran yang orang nggak pernah jadi presiden? Kemarin Pak Budiari bilang sebenarnya presiden relax itu, bisa aja mau ketemu. Tapi ada harapan nggak sih dari presiden untuk ketemu Bu Mega? Iya, Pak Presiden kan setiap warga negara boleh saja. Tapi presiden mau nggak? Loh, Pak Presiden itu jangankan Ibu Mega, yang lain pun nggak ada masalah kok. Tokoh-tokoh masyarakat aja ketemu boleh, nggak ada masalah. Mungkin ada yang menghalangi Pak untuk Bu Mega ketemu presiden atau sebaliknya presiden ketemu Bu Mega, ada yang menghalangi? Saya nggak tahu kalau dari Ibu Mega ya, tapi kalau dari presiden santai-santai saja, ada apa-apa. Dan saya yakin mereka pasti punya ada connect hati lah. Mungkin waktu yang tepat ya. Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Handoko. Mas Handoko merespon tadi apa yang disampaikan oleh Mas Arya, ada kekecewaan dari PDIP. Dan selama ini kalau menurut Mas Arya sendiri yang bermasalah di antara Pak Jokowi dan Bu Mega ya bukan Bu Mega. Nah, jadi begini, sebenarnya narasi-narasi Pak Jokowi meninggalkan PDI, perjuangan atau pengkhianatan segala macam, saya pikir itu terlalu berlebihan ya. Karena semua rakyat juga tahu bagaimana proses Pak Jokowi dalam rentang waktu yang lama mengupayakan bagaimana pasangan capres itu menurut perhitungan dan kalkulasi Pak Jokowi. Hanya kemudian kan yang terjadi di endingnya adalah pilihannya tidak sama, itu saja. Pilihan dari Pak Jokowi dan Bu Mega tidak sama. Nah, kemudian inilah yang kemudian yang kita bisa lihat dengan sendiri, semua orang bisa melihat bagaimana kemudian serangan kepada Pak Jokowi begitu gentar selama proses pilpres. Nah, Pak Jokowi sendiri, saya pikir seorang negarawan yang tidak perlu kita ragukan. Apapun yang terbaik buat bangsa dan negara ini pasti beliau lakukan. Nah, perkara kemudian muncul apa yang disampaikan oleh Mas Arya tadi misalnya tentang politisasi silaturahmi, politisasi lebaran itu ya muncul karena memang gara-gara ada respon ketika muncul pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan yang seolah-olah kemudian menjadi penghalang, merintangi jalan bagi pertemuan itu terjadi. Sementara kita semua berpikir bahwa pertemuan itu baik-baik saja, silakan terjadi. Ya. Selama ini tidak ada masalah Pak Jokowi bertemu dengan siapapun dalam konteks untuk Mas Handoko. Jadi menurut Mas Handoko, gitu. Yang merintangi ini siapa? Ya. Pihak mana yang merintangi yang tidak ingin ada pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Megawati? Nah, yang tadi yang ngasih syarat dong, ya kan? Kan ini muncul polemik ketika muncul loh, kenapa Pak Jokowi mau bertemu Bu Mega aja? Harus ada syarat-syarat seperti itu, syarat-syarat yang sangat terkesan merendahkan, ya kan, syarat-syarat yang terlalu mengada-ada. Itulah yang kemudian memantik polemik, ya kan. Padahal saya yakin, kami optimis bahwa Pak Jokowi dan Bu Mega ini dua orang negarawan yang kita punyai, yang seluruh pikiran dan energinya dicurahkan untuk bangsa ini. Nah, mungkin sekarang orang kemudian memikirkan bahwa momentum terbaik itu muncul di Lebaran kemarin, ya kan? Tapi momentum itu terlewatkan. Ya, kita berpikir positif saja, masih ada momentum berikutnya untuk kemudian sama-sama bertemu, bersilaturahmi, kemudian membahas bagaimana bangsa ini ke depan. Apakah itu mungkin setelah MK mengumumkan hasil
sidangnya sehingga kemudian inkrah pasangan Oke, Mas capres Handoko. cawapres Prabowo Gibran ini kemudian sudah disahkan, itu mungkin muncul Oke, momentum itu tadi lagi. yang disampaikan Kita Mas berpikir Handoko bahwa begini, mudah-mudahan pernyataan dari Sekjen semua PDI itu Perjuangan Mas bisa Hasto itu terjadi ya. dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Gitu. Oke, kita menuju ke Mas Arya. Mas Arya, kalau tadi Mas Handoko menyampaikan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto itulah yang kemudian menjadi yang merintangi pertemuan antara keduanya. Gimana itu, Mas Arya? Bener nggak? Halo? Halo Mas Arya, bisa Halo. mendengar suara kami? Ya, bisa. Oke, Halo? perlu diulang pertanyaannya? Ya, diulang, Mas. Nggak putus tadi. Oke, saya ulangi Diulang. pertanyaannya. Tadi Mas Handoko menyampaikan bahwa pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu yang kemudian menjadi atau yang merintangi pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Itu betul nggak, Mas Arya? Nah, ya itu. Ini sebenarnya mau ketemu nggak gitu ya. Kalau dari posisi ibu tadi saya ceritakan, ya kan. Kalau dari posisi ibu, saya kok melihat ini sesuatu yang saya sebut pelik, ya. Karena kalau mau jujur, memang masalahnya dari awal tuh yang dari persepsi ibu, Pak Jokowi ya yang meninggalkan Ibu Mega atau PDI Perjuangan. Jangan sekarang di framing seolah-olah ibu kah yang justru sulit ditemui. Ini kan dibolak-balik, ya. Sampai pada kesan tadi ada yang namanya politisasi lebaran kayak atau politisasi silaturahmi kayak yang dikapitalisasi seolah-olah Ibu Mega tidak mau ketemu dan dapat political gain. Nah, saya melihat bahwa bisa-bisa Pak Jokowi juga tidak pengen ketemu Bu Mega. Ya. Nah, soal pernyataan Mas Hasto itu gimana, kita Mas? saja. Betul atau enggak? Singkat, Mas Dia Arya. akan menjawab pertanyaan, ya kan? Kalau Pak Jokowi memang mau ketemu, terus dengan cara-cara yang demikian di framing, apalagi dari para relawan juga mengatakan bahwa tidak ada masalah untuk Pak Jokowi ketemu Ibu Mega, yang cenderung itu justru membawa hal-hal yang apa ya, ketinggian hati untuk sebuah pertemuan. Saya kira tidak akan bakal bisa ketemu. Saya melihat bahwa sekarang ini sebaiknya cara-cara untuk membuat kerangka atau memframing untuk Bu Mega ketemu itu pasti tidak akan mampu, karena prinsip-prinsip yang Ibu Mega pegang itu adalah nilai dalam berbangsa bernegara ini, mana yang mendasar, mana yang tidak mendasar, itu terlihat ya. Ibu Mega orang yang tidak bisa ditekan, dirayu, diiming-imingin ya, dengan berbagai hal, apalagi terkait dengan hal yang menyangkut kekuasaan. Beliau sangat teguh dalam hal itu, walaupun beliau juga luas untuk membangun suatu komunikasi politik dengan siapapun. Jadi menurut saya kalau memang Pak Jokowi mau ketemu, ya bagusnya lewat berbagai diplomasi dan berbicara dulu dengan orang-orang di sekitar Ibu tentang hal yang positif buat bangsa ini ke depan. Baik. Bukan justru cara-cara semacam justru memojokkan, memframing Ibu seolah-olah menjadi orang yang tidak mau ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menjadi orang yang bersahaja dengan ketemu siapapun tanpa mengabaikan berbagai peristiwa yang ada. Disampaikan Mas Arya ini menarik, mau kita dalami, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Arya dan juga Mas Handoko atas waktunya. Mudah-mudahan setelah ini kita pantau juga apakah akan ada komunikasi lanjutan antara kedua pihak. Nanti kita akan pantau, nanti kita hadirkan kembali di Kabar Petang. Sekali lagi Mas Arya terima kasih, Mas Handoko terima kasih waktunya.